Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syukriyah MSc selaku dosen mata kuliah struktur hewan dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani dari Prodi Biologi semester 3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu anatomi dan histologi sistem pencernaan. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil, hingga makanan terurai, menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, rangkaian proses mengolah makanan tadi akan membentuk sistem yang disebut sistem pencernaan. Jadi, di video kali ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Di seluruh planet, manusia makan sekitar 1 hingga 2,7 kg makanan dalam sehari. Itu lebih dari 365 kg setiap tahun, dan lebih dari 28.800 kg selama seumur hidup. Dan setiap skrap yang terakhir berjalan melalui sistem digestif, memiliki 10 organ, menutupi 9 meter, dan memiliki lebih dari 20 jenis sel spesial. Ini adalah salah satu sistem yang paling beragam dan rumit di dalam tubuh manusia. Bagiannya terus berfungsi secara bersamaan untuk memenuhi satu tasik, mengubah bahan-bahan asli makanan Anda menjadi nutriensi dan energi yang menjaga kita tetap hidup. Pencernaan makanan dimulai di mulut saat Anda menggigitnya. Gigi memecah makanan dan mencampurnya dengan enzim dalam air liur. Setelah makanan masuk ke mulut, air liur melembabkannya. Gigi dan lidah memecahnya secara mekanis. Enzim dalam air liur yang disebut amilase saliva memecah makanan menjadi pati. Amilase akan mengubah makanan menjadi gumpalan, bulat kecil atau bolus. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menelannya dengan mudah. Setelah menelan, bolus memasuki kerongkongan, di mana gravitasi dan kontraksi otot membantu memindahkannya ke perut melalui proses yang disebut peristaltis. Peristalsis adalah kontraksi lambat otot polos di sepanjang dan di sekitar sistem pencernaan. Saat bolus turun melalui kerongkongan, kontraksi ini mendorongnya ke arah perut. Bolus memasuki perut melalui otot seperti cincin yang disebut sphincter esofagus bagian bawah. Sphincter ini rileks, sehingga bolus dapat masuk ke perut. Lambung menyimpan makanan untuk sementara. Sel-sel di perut mulai mengeluarkan cairan lambung. Ini termasuk asam klorida yang menjaga pH lambung antara 1,5 hingga 2,0. Lambung memiliki 3 lapisan otot yang mengaduk dan mencampur isinya. Proses ini mengubah makanan menjadi pasta kental yang dikenal sebagai kim. Lambung tidak menyerap banyak nutrisi dari kim ke dalam aliran darah. Kim memasuki usus kecil melalui sphincter pylorus. Usus kecil panjangnya sekitar 6 meter dan menyerap sekitar 90% nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Ada 3 bagian usus kecil, yaitu dedunum, jejunum, dan ileum. Setelah makanan dipecah sepenuhnya, villi menyerap nutrisi yang masuk ke aliran darah.
Hati mencerna makanan dengan memproduksi empedu untuk memecah lemak, membuang racun dan memecah serta menyimpan beberapa vitamin dan mineral. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Kantung empedu menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati saat dibutuhkan. Empedu masuk ke usus kecil, tempat ia memecah lemak. Makanan dan nutrisi yang tidak terserap sekarang masuk ke usus besar atau kolon. Bahan tersebut sekarang adalah feses. Usus besar panjangnya sekitar 2 meter. Usus besar terdiri dari 5 bagian. Usus besar, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Dari usus besar, tubuh menyerap air dan elektrolit. Makanan berjalan perlahan melalui usus besar untuk memungkinkan tubuh menyerap air dan triliunan bakteri usus memecah makanan yang tidak tercerna. Setelah itu, peristalsis menggerakkan feses menuju rektum. Saat makanan yang dicerna bergerak ke dalam rektum, saraf di dinding rektum yang dikenal sebagai reseptor regang mendeteksi saat bilik penuh dan merangsang keinginan untuk buang air besar. Semakin lama feses berada di usus besar, semakin banyak air yang diserap tubuh. Hal ini dapat menyebabkan feses kering dan keras, sembelit, dan kemungkinan infaksi. Oleh karena itu, seseorang harus buang air besar sesegera mungkin. Makanan membutuhkan waktu sekitar 30 jam untuk bergerak melalui usus besar. Seluruh proses dari menelan hingga buang air besar memakan waktu sekitar 2 hingga 4 hari. Nah, setelah tadi kita sudah membahas anatomi, selanjutnya kita akan bahas histologi. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai rongga mulut. Jadi, di rongga mulut itu terjadi 2 macam sistem pencernaan. Yang pertama itu adalah pencernaan secara mekanik, yaitu terjadi pengunyahan oleh gigi yang disebut sebagai mastikasi. Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu oleh saliva. Nah, di dalam saliva itu ada ludah yang isinya adalah enzim-enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat yang masuk ke dalam pencernaan kita menjadi gula. Sehingga apabila kita mengunyah nasi dalam jangka waktu yang lama, maka akan terasa manis. Manis ini didapatkan dari hasil perubahan karbohidrat oleh enzim petialin yang ada di dalam mulut. Nah, ini adalah alat yang ada di dalam rongga mulut. Di atas bibir, kemudian ada lidah, gigi, kelenjar ludah, langit-langit, dan pipi. Sekarang akan kita bahas terlebih dahulu mengenai histologi dari bibir. Bibir itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian paling luar, tersusun atas epitel berlapis pipi dengan lapisan tanduk. Nah, pada bagian luar ini ada rambut, folikel rambut, kelenjar sebum, dan kelenjar keringat. Kemudian semakin ke dalam itu ada merah bibir, merupakan struktur yang mirip dengan permukaan luar bibir. Tetapi sudah tidak ditemukan rambut dan folikel rambut, tidak ada kelenjar sebum, dan tidak ada kelenjar keringat. Nah, pada bagian merah bibir ini ada kapiler-kapiler dekat dengan permukaan. Selanjutnya, semakin ke dalam adalah bagian permukaan dalam bibir. Nah, pada lapisan ini banyak mengandung epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Kemudian di sini juga sudah terdapat kapiler darah dan ujung-ujung syaraf, sehingga mudah terluka jika tergigit dan sering terjadi sariawan. Selanjutnya, lidah. Lidah itu di atasnya banyak mengandung tonjolan-tonjolan kecil yang disebut sebagai papil. Nah, di bagian luarnya ditutupi oleh epitel gepeng berlapis tanpa lapisan tanduk. Sedangkan di bagian bawahnya terdapat serat-serat otot lurik dan kelenjar-kelenjar serosa,
serta mukosa yang berperan dalam menghasilkan air ludah. Ada 4 jenis papila yang ada di lidah kita. Yang pertama adalah papila filiformis, berasal dari kata fili yang artinya duri. Jadi sesuai namanya, bentuknya itu runcing-runcing seperti kerucut. Kemudian yang kedua adalah papila fungiformis, asal katanya dari fungi, jamur, berarti bentuknya seperti jamur. Nah, pada papila fungiformis ini banyak mengandung tesbat atau kuncup-kuncup kecap. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah papila circumvallata, berasal dari kata volum yang artinya dinding. Jadi bentuknya itu seperti tonjolan yang dibatasi suatu parit melingkar. Nah, di bagian dinding lateralnya, bagian samping-sampingnya itu banyak mengandung kuncup kecap juga, sama seperti filiformis. Nah, selanjutnya adalah papila foliata, berasal dari kata folia yang artinya daun. Jadi bentuknya itu seperti lipatan-lipatan daun. Pada umumnya ditemukan di lidah bagian samping dan bagian belakang. Nah, pada gambar itu tidak ditunjukkan secara jelas, karena papila foliata ini hanya dapat ditemukan pada kelinci. Manusia tidak ditemukan. Jadi hanya lokasinya saja yang ditunjukkan pada gambar. Gambarnya ada di sebelah kanan, sebelah kiri ini adalah macam-macam dari papila yang ada di lidah kita. Nah, ini adalah histologi dari tesbat atau kuncup kecap yang ada di lidah kita. Tersusun atas satu sel penyokong atau sustentacular, atau nama lainnya adalah supporting cell. Yang kedua adalah sel pengecap neuroepital. Nama lainnya adalah gustatory receptor cell. Yang selanjutnya adalah sel basal, bentuknya juga berbeda. Kalau yang supporting cell itu, ini yang ditunjukkan oleh warna merah. Kalau sel pengecap neuroepital, ini yang warnanya biru. Kalau sel basal yang warnanya ungu. Dapat dilihat di sebelah kanan. Setelah lidah, kita akan bahas mengenai gigi. Untuk jumlah gigi, orang dewasa itu adalah 32 gigi, sedangkan untuk gigi susu pada anak-anak jumlahnya adalah 20 gigi. Nah, macam gigi itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada gigi seri, yang kedua ada gigi taring, yang ketiga ada gigi geraham. Gigi geraham ini nanti dibedakan lagi menjadi gigi geraham depan sama gigi geraham belakang. Nah, gigi seri fungsinya adalah untuk memotong, sedangkan gigi taring fungsinya adalah untuk merobek, dan gigi geraham fungsinya adalah untuk mengunyah. Nah, untuk bagian-bagian dari gigi, yang pertama itu ada lapisan enamel. Ini adalah lapisan yang paling luar, penutup dentin pada mahkota gigi. Jadi, yang seperti bening mengkilat pada gigi itu adalah bagian enamel gigi. Kemudian yang kedua itu adalah bagian dentin gigi. Jadi, dentin ini merupakan jaringan utama dari gigi, tersusun atas 80% kalsium dan 20% bahan-bahan organik. Jadi, bahan utama dari gigi itu adalah dentin. Kemudian, yang ketiga itu adalah sementum. Jadi, sementum itu merupakan lapisan gigi yang ada di dalam akar gigi. Dari ekor, dari leher gigi, sampai ke geraham gigi. Yang tertanam itu adalah bagian sementum gigi. Selanjutnya adalah pulpa. Pulpa itu merupakan rongga yang ada di dalam atau di tengah gigi, yang di dalamnya itu mengandung pembuluh darah dan juga syaraf. Di situ ada arteri dan juga ada vena, seperti gambar. Kemudian selanjutnya adalah gusi atau gingiva. Jadi gusi itu merupakan tempat tertanamnya bagian leher dan akar gigi. Jadi, bagian leher dan akar gigi akan tertanam di bagian gingiva atau gusi ini. Selanjutnya kita bahas mengenai kelenjar ludah. Jadi, di kelenjar ludah yang ada di rongga mulut kita itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah kelenjar parotis, letaknya itu di samping bagian depan dari telinga kanan dan kiri kita.
Nah, kelenjar parotis ini tersusun atas sel-sel epitel yang bentuknya itu kuboid, jadi menyerupai kubus. Nah, glandula parotis ini merupakan kelenjar ludah yang menghasilkan air liur yang bersifat serosa. Jadi, air liurnya itu bersifat encer. Nah, selanjutnya adalah glandula submandibularis. Letaknya itu di bagian rahang. Rahang bawah itu adalah glandula submandibularis. Nah, glandula submandibularis ini menghasilkan sekret berupa mucoserosa. Jadi, mengandung cairan yang setengah agak mukus dan agak seros. Jadi encer, agak kekental. Kemudian ada glandula sublingualis, letaknya itu di bawah lidah. Nah, glandula sublingualis ini menghasilkan sekret yang sifatnya itu mukosa. Jadi, sifatnya itu kental. Sekarang kita akan bahas mengenai saluran cerna. Jadi di saluran cerna kita dari atas sampai ke bawah itu tersusun atas 4 bagian. Yang pertama itu ada yang namanya tunika mukosa, yang kedua adalah tunika submukosa, yang ketiga adalah tunika muscularis, yang terakhir adalah tunika serosa. Yang pertama adalah tunika mukosa. Nah, tunika mukosa itu tersusun atas sel-sel epitel. Biasanya epitelnya itu berlapis-lapis. Dan dari bagian atas ke bagian bawah itu berbeda-beda lapisannya. Nah, lapisan epitel ini nanti akan menempel di bagian yang namanya lamina basalis. Sel epitel akan menempel di lamina basalis. Nah, setelah lamina basalis itu ada yang namanya lamina propria. Nah, lamina propria ini tersusun atas jaringan ikat longgar. Nah, di bawah lamina propria ini ada lapisan otot-otot polos. Nah, dari sel epitel, kemudian lamina basalis, lamina propria, dan lapisan otot polos. Ini merupakan satu kesatuan dalam tunika mukosa. Nah, setelah tunika mukosa, ada yang namanya tunika submukosa. Tunika submukosa ini mengandung jaringan-jaringan ikat areola kasar. Nah, pada bagian submukosa ini terdapat pembuluh-pembuluh darah dan juga syaraf. Lapisan yang ketiga adalah tunika muscularis. Jadi di sini merupakan lapisan otot. Nah, otot penyusunnya adalah otot polos, sehingga sistem kerja saluran pencernaan kita itu tidak dapat kita kendalikan. Nah, sistem otot polos, penyusun dari saluran cerna itu terdiri atas 2 macam otot polos. Yang pertama itu ada yang bentuknya melingkar atau muscularis sekuler. Yang kedua adalah bentuknya yang memanjang, muscularis longitudinal. Nah, di antara 2 muskular ini itu ada pembuluh darah dan juga tersusun atas syaraf. Fungsi syaraf di sini adalah untuk mendorong bahan makanan di dalam lumen saluran cerna, sehingga terjadi gerakan peristaltis, yaitu gerakan meremas-remas. Sehingga makanan akan bergerak dari atas ke bawah. Yang selanjutnya adalah lapisan atau bagian tunika serosa. Merupakan lapisan paling luar dari saluran cerna kita. Tersusun atas jaringan aerolar elastis, di situ juga ada pembuluh darah dan juga limfa. Sekarang akan kita bahas mengenai saluran cerna dari esofagus. Esofagus atau kerongkongan itu merupakan rongga atau saluran pencernaan bagian atas pada tubuh kita. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk perantara. Makanan dari rongga mulut nantinya akan dibawa ke lambung melalui esofagus ini. Nah, di esofagus itu tersusun atas 4 lapisan. Yang pertama itu ada tunika mukosa, tersusun atas lapisan epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Di bawahnya itu ada tunika submukosa, tersusun atas serat-serat elastin dan kelenjar-kelenjar serosa dan juga mukosa. Nah, ini penting untuk menghasilkan cairan atau pelumas yang ada di esofagus. Selanjutnya adalah tunika muscularis. Bagian atas dan bagian tengah juga bagian bawahnya itu berbeda. Sepertiga atas menuju rongga mulut itu tersusun atas otot-otot rangka,
Jadi masih bisa kita kendalikan, masih kita sadari. Sepertiga tengahnya campuran antara otot rangka dan otot polos. Sedangkan sepertiga bawahnya sudah tersusun atas otot-otot polos. Sehingga cara kerjanya sudah tidak bisa kita kendalikan. Setidaknya adalah bagian luarnya dilapisi oleh tunika serosa yang tersusun atas jaringan ikat yang isinya pembuluh darah dan juga syaraf. Selanjutnya kita akan bahas mengenai usus halus. Usus halus juga tersusun atas 4 lapisan, ada tunika mukosa, tunika submukosa, muskularis, dan juga lapisan serosa. Lapisan mukosa dan submukosa pada usus halus nantinya akan membentuk yang namanya pelika sikularis. Jadi merupakan lipatan-lipatan yang nantinya akan melingkari lumen usus. Jadi mukosa dan lapisan submukosa akan membentuk pelika ini. Nah, masing-masing pelika di lipatan itu terdapat fili-fili atau jon-jon usus. Nah, pada bagian fili ini tersusun atas lapisan epitel dan lamina propria. Jadi, jaringan ikat di bawahnya. Nah, di lapisan filus ini ada pembuluh darah, ada jaringan limfa, dan juga ada jaringan ikat yang menyusun lamina propria. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya cryptus libercum, merupakan kelenjar-kelenjar yang ada pada usus, yang fungsinya adalah untuk menghasilkan mukus, menghasilkan lendir yang ada pada usus. Sel-sel epitel yang melapisi tunika mukosa usus halus terdiri atas sel epitel silindris dan sel goblet. Sel epitel silindris mempunyai mikrofili, yaitu silia atau Brasbarder mikrofili, yang fungsinya perluasan sitoplasma sel-sel epitel ke dalam lumen yang berperan untuk memperluas permukaan penyerapan makanan. Selanjutnya ada sel goblet yang terletak di antara sel-sel silindris. Dasar sel ramping berwarna gelap dan berisi inti. Puncaknya menggembung berbentuk khusus karena berisi kumpulan butir-butir sekret mukus. Sel ini menghasilkan glikoprotein yang membentuk lapisan pelindung pada permukaan lumen usus halus. Tunika submukosa. Pada duodenum diisi oleh kelenjar duodenum atau Brunner, yaitu penghasil mukus basal. Fungsinya menetralisir asam lambung dan mencegah erosi pada mukosa duodenum. Sel-sel kelenjar berbentuk kubus tinggi dengan inti gelap, gepeng, terletak pada basal sel dan sitoplasmanya jernih, bervakuola. Kelenjar Brunner mengandung urogastron, suatu peptida yang menghambat sekresi asam lambung. Tunika muskularis terdiri atas lapisan sirkularis di sebelah dalam dan longitudinal di sebelah luar. Di antara kedua lapisan otot ini terdapat plexus mesentericus auerbach. Tunika serosa atau adventitia terdiri atas jaringan ikat jarang. Saluran cerna usus besar terdiri dari 4 lapisan, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muskularis, dan tunika adventitia atau serosa. Tunika mukosa epitel selapis silindris dengan sel goblet. Permukaan mukosa rata dan seragam tingginya, yang menandakan bahwa usus besar tidak mempunyai filus, tetapi hanya cryptus libercum. Pada lamina propria kadang ditemukan adanya noduli limfatisi. Di samping itu juga terdapat lapisan otot polos. Tunika submukosa, jaringan ikatnya longgar. Kemudian tunika muskularis, sama seperti lapisan usus lainnya, terdiri atas lapisan sirkular dan longitudinal. Tunika adventitia atau serosa, jaringan ikat jarang. Dari kolon atau usus besar itu, pangkalnya adalah rektum. Struktur histologi dari rektum itu sama dengan kolonnya. Jadi tidak akan kita bahas secara detail, karena bentukannya mirip dengan kolon. Selanjutnya akan kita bahas saluran cerna. Dari anus itu tersusun atas epitel gepeng, berlapis tanpa lapisan tanduk. Tapi semakin ke distal, semakin ke bawah dapat ditemui lapisan tanduk. Tunika muskularis, mukosa dan lamina proprianya sudah tidak ditemukan lagi. Jadi lapisan ini sudah digantikan oleh yang namanya dermis. Dermis ini mempunyai 2 kelenjar, yang disebut kelenjar dubur atau kelenjar sikum anal, dan fungsinya adalah untuk mensekresikan atau berfungsi sebagai kelenjar apokerin.
kelenjar keringat. Di bawah dari epitel ini ada yang dinamakan tunika muscularis. Untuk tunika mukosanya sudah tidak ada, karena sudah digantikan oleh bagian dermis dan hipodermis. Nah, kemudian ada tunika muscularis. Sama juga tersusun otot yang bentukannya itu melingkar, membentuk sphinterani yang mengatur bagian anus untuk membuka dan menutup, dan juga ada otot memanjang yang disebut otot longitudinal. Nah, di sebelah luarnya itu ada yang namanya tunika adventitium, tersusun atas jaringan ikat longgar. Pada bagian luar anus ini juga terdapat otot sphinterani externum. Jadi, bekerja sama dengan tunika muscularisnya untuk mengatur anus, membuka, dan menutup.